Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sihat Ren? Jos. Baik sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang part berikutnya ya. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana tentang farmasi itu sendiri gitu. Tapi pada pembahasan sekarang ini coba kita tinjau lebih dalam lagi bahwa bagaimana tentang kefarmasian di masa kuno sampai dengan nanti kejayaan zaman Islam gitu. Farmasi pada masa kuno itu ya, terutama di Cina ya, menurut legenda pertama dikembangkan oleh seorang ilmuwan ya, namanya Shen Nung ya, sekitar kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Beliau itu adalah seorang kepala suku ya yang terkenal di Cina. Beliau menginvestigasikan bahwa khasiat obat dan ratusan herbal ya. Beliau meyakini bahwa obat tersebut atau herbal tersebut bisa menyembuhkan, bahkan menguji coba ya dengan dirinya sendiri gitu, diuji coba. Nah, sampai akhirnya beliau itu menulis sebuah buku yang namanya Pentaso ya, pertama ya. Nah, tulisan tentang herbal-herbal asli yang kurang lebih berisikan sekitar 365 jenis obat-obatan ya, sesuatu yang masih dipuja oleh orang Cina aslinya, sehingga menghasilkan berbagai obat untuk mewujudkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa mereka Shen Nung tersebut secara menakjubkan menguji beberapa herbal ya. Nah, herbal diantaranya adalah kulit ya, kulit kayu, kulit kayu ya, rimpang dan akar-akaran yang diperoleh dari ladang rawa-rawa hutan yang masih dikenal di pedalaman ya, sehingga masih terlihat asli ya. Nah, beliau dengan obat yang istilahnya sumber dari alam itu dengan background Pak Kuo ya. Pak Kuo itu adalah suatu simbol matematis yang penciptaannya dari kehidupan, penciptaan dan kehidupan. Nah, sehingga taman-taman obat yang ditemukan oleh Shen Nung antara lain adalah diantaranya adalah Padophyrium ya, kemudian rhubarb, kemudian ginseng, Stellatonium, kulit kayu cinnamon ya, dan lain sebagainya. Beberapa yang ditemukan oleh beliau ya, Shen Nung tersebut. Berikutnya adalah setelah Shen Nung, beberapa tokoh adalah Papyrus Ebers ya. Beliau adalah seorang praktisi pengobatan di Mesir ya, kurang lebih tahun 2900 sebelum Masehi ya. Mereka juga diketahui memiliki berbagai macam catatan obat ya, yang dibuat 1500 sebelum Masehi oleh beberapa tokoh ya, memuat sekitar 800 formula dan 700 macam obat-obatan. Nah, inilah sebagai pusat farmasi di negara Mesir kuno ya, yang diselenggarakan oleh dua orang pejabat negara yang bertindak sebagai ahli farmasi di suatu ruang yang disebut adalah sebagai mengatur tentang obat tersebut, maka dinamakan dengan rumah kehidupan ya. Bahwa ahli farmasi itu sendiri mengatakan rumah kehidupan adalah sebagai sumber agar supaya masyarakat itu sehat ya. Nah, itu oleh Papyrus Ebers ya. Berikutnya adalah ada juga Bapak Botani ya, yang terkenal adalah Topratus ya. Topratus adalah beliau kurang lebih pada zamannya 300 sebelum Masehi ya, adalah seorang sosok ilmuwan Yunani kuno ya, ternama yang dikenal sebagai filosofi ya besar, ahli dalam ilmu alam yang disebut-sebut sebagai Bapak Botani. Beliau mengobservasi dengan berbagai pengamatan ya, yang dilakukan oleh mengenai medis herbal merupakan suatu pencerahan ya. Ini adalah suatu pencerahan bagi pemahaman di sekitarnya. Beliau adalah juga terkenal Bapak Botani ya, atau sebagai guru ya, sebagai guru botani yang ada di Yunani. Berikutnya adalah
seorang ahli juga di bidang pengobatan, sang toksikolog ya. Ini yang bernama Mithridates VI beliau adalah raja ya, raja Negaris Pontus ya. Negeri Pontus ya, sekitar tahun 100 sebelum Masehi, yang senantiasa bertempur pada zamannya ya melawan Kaisar Romawi. Beliau adalah ilmuwan toksikologi yang menemukan berbagai macam obat, tidak hanya tentang berbagai jenis racun, namun juga bagaimana mencegah dan mengobati efek racun tersebut ya. Mithridates VI ini tanpa banyak pertimbangan beliau menguji coba obat tersebut dengan tubuhnya sendiri dan juga tubuh berbagai para tahanan ya, pada waktu itu pada zaman Romawi kan. Yang kelinci percobaannya itu ya para tahanan, kemudian tentara-tentara yang sakit ya kan. Akhirnya beliau menemukan, menguji coba tersebut sehingga sampai penemuan tersebut bisa diyakini manjur ya atau bagus. Selama kurang lebih 1000 tahun dikenal, beliau itu menjadi namanya populer ya, menemukan toksin ya, antitoksin ya, untuk menyembuhkan berbagai racun yang ada pada manusia. Selanjutnya adalah Terasilgilata ya, sebagai merek obat pertama. Orang-orang masa lalu telah mempelajari manfaat dan merek-merek dagang ya, yang merupakan sebagai identitas suatu barang yang digunakan untuk meraih konsumen ya. Salah satunya adalah therapeutic agent yang memakai merek dagang adalah Terasilgilata ya, atau cap bumi ya, suatu tablet tanah liat sebenarnya ya, yang berasal dari pulau Mediterania ya, dan Limonus sebelum tahun 500 sebelum Masehi. Setiap tahunnya tanah liat itu digali oleh di dalam terowongan. Ini para pemerintah dan pendeta-pendeta mengatakan bahwa itu adalah tanah suci, yang akhirnya tanah tersebut disuling, kemudian dicuci, kemudian digulung-gulung yang seperti ketebalannya itu seperti kue ya gitu kan. Nah, sehingga para penemu tersebut mengatakan bahwa itu adalah sebagai obat suci ya, obat suci, lalu dikeringkan oleh sinar matahari, kemudian dikemas. Itulah menjadi sebuah herbal yang bersumber dari bumi, makanya terkenal dengan merek dagang cap bumi ya, oleh Terasilgilata. Berikutnya adalah Dioscorides. Beliau adalah dengan adanya berbagai pencapaian tersebut, maka dunia ilmu pengetahuan secara perkembangan yang memotivasi banyak orang merupakan observasi atau studi interaktif oleh para sains dan para peneliti tentang berbagai macam obat tersebut. Berikutnya adalah sosok ilmuwan yang terkenal sekarang ya. Beliau bernama Galen. Galen adalah sosok dari masa lalu yang sampai sekarang masih sangat terkenal ya, yang sangat dihormati oleh dunia farmasi dan dunia kedokteran. Galen adalah merupakan pakar praktisi pendidik farmasi dan kedokteran di Roma, kurang lebih hidup pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Yang dilakukan oleh beliau menyiapkan dan meracik obat telah digunakan di dunia barat selama 1500 tahun, dan namanya sendiri telah diasosiasikan dengan metode peracikannya yang dikenal dengan Galenica ya. Beliau ini adalah seorang penemu dan berbagai macam formula ya, diantaranya krim dingin ya, yang secara esensinya ini adalah sama dengan ya krim yang kita kenal sekarang. Banyak prosedur
yang ditemukan oleh beliau ya, Jelen, masih digunakan di laboratorium maupun praktisi-praktisi modern maupun dunia masa kini. Selanjutnya ada yang sangat dikenal pada era sekarang, yakni Bapak Hippocrates ya. Sejak masa Hippocrates kurang lebih tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Bapak ilmu kedokteran ya, kedokteran. Siapa sih yang tidak kenal Hippocrates? Beliau ini sangat dikagumi ya, sebagai seorang profesi farmasi, oleh seorang dokter dan lain sebagainya ya. Juga sekaligus merupakan seorang apoteker juga yang menyiapkan berbagai obat. Semakin lama masalah penyembuhan dan penyediaan obat semakin rumit ya, maka disitulah digali berbagai macam formula maupun pembuatan obat tersebut, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian tersendiri. Maka pada tahun 1240 ya, Raja Jerman namanya Frederick II ya, memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekretnya yang terkenal dengan Tu Silek ya. Dari sejarah ini, satu hal yang perlu direnungkan ini adalah bahwa akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama sebenarnya. Nah, bagaimana tentang ilmu farmasi barat dan bagaimana dengan perkembangan ilmu-ilmu farmasi yang ada di masa Arab ya, zaman Islam, keislaman ya, sampai sekarang, maka kita lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih para sahabatku dimanapun berada. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.